Udah kelihatan? Udah. Udah Udah, ya. Bu. Nah, jadi untuk ini, untuk yang belum bisa gambar di SAI, mungkin ini buat pengenalan sekalian ya. Jadi ketika SAI tampilannya seperti ini, aplikasinya ringan, kalian bisa install, nggak harus berat, jadi ketika laptopnya kapasitasnya nggak bisa buat gambar pun masih bisa. Ya, file new. Oke, kemudian saya pilih 90. Nah, di sini saya mau gambar tanahnya dulu ya. Tanahnya kasih warna coklat. Nah, ini layar 1 tanah. Ini gambarnya sederhana dulu, yang penting buat background. Oke. Kemudian new layer, jadi setiap menggambar baru pasti menggunakan layar ya. Kemudian saya gambar rumput. Kayaknya bentar lagi ini mau mati ininya. Nanti kalau mati gabung lagi aja ya. Nah, ini kan ada 2 layar nih, rumput sama tanah. Nah, ini kalau rumputnya mau ditutup tanah tinggal naik aja. Nah, gitu. Terus saya juga mau ada rumputnya warna muda. Nah, ini layar baru lagi, jangan lupa ya. Jadi setiap kalian gambar itu pakai layar baru supaya bisa hapusnya enak. Kemudian digeser lagi. Ini di atasnya gitu. Nah, setelah itu saya mau ada bukit di belakangnya, warnanya ya kira-kira kasih kuning. Jangan lupa layar baru lagi. Ini kalau yang sudah bisa apa ini namanya? Pen tool saya mungkin gampang ya. Untuk yang belum bisa sambil ini. Nah, ini layar bukitnya ditaruh di belakang ya. Ditaruh di paling bawah. Nah, seperti itu. Kemudian saya mau bikin background-nya warna biru. Jadi layar baru kita taruh di paling bawah, terus pilih warna biru ya. Nah, terus gedein objeknya udah gini. Nah, terus saya mau ada pohon. Jadi dibikin layar baru lagi. Terus habis itu bikin pohon. Pohonnya warna coklat. Bikin pohon di sini lah ya. Pohonnya kurang tua. Mungkin ada di sini juga pohonnya. Terus pohon gitu. Kemudian sekarang saya mau bikin daunnya. Nah, ini kayaknya mau out, nanti join lagi ya. Nah, terus saya kasih agak muda di dalamnya. Terus kita buat ada buahnya lah ya. Oke, tadi kan gambar background-nya udah selesai nih. Gambar background-nya kan jadinya kayak gini nih. Nah, sekarang kita save ke dalam bentuk
Kita save ke dalam bentuk JPG. Nah, save, pilih ini mau simpennya di mana. Pilih yang JPG. Ini BG2. Ini kita save ya. Kemudian pilih oke. Nah, udah. Sekarang kita bikin foreground-nya ya. Nah, ini udah selesai gambar background-nya. Sekarang kita gambar foreground-nya ya. Nah, foreground-nya itu artinya yang ada di depan rumput, di depan paling depan sendiri. Nah, kita sederhana aja bikin rumputnya. Yang penting kalian ngerti. Ini udah share screen kan? Udah ya, udah share screen ya. Nah, sekarang saya bikin rumput. Bikin rumputnya sederhana aja. Bentar. Kita bikin rumput untuk foreground. Oke. Nanti ketika kalian berkarya, background dan foreground-nya bebas ya. Kalian pasti udah bisa bikin yang lebih bagus lagi. Ini buat contoh aja. Oke, ini kemudian saya simpan file save as. Export coba, export PNG ya, pilihnya PNG. Nah, ini saya simpan foreground, foreground save. Oke. Nah, sekarang kita file new lagi, bikin yang karakternya ya. Di sini saya bikin karakternya pakai kupu-kupu aja ya, yang gampang ya. Nanti kalian bebas mau karakternya mau orang boleh, mau robot boleh, kalau yang cowok-cowok. Dan ini cuma tak jadikan satu layer aja. Kemudian warna hitam. Wah, kepalanya warna biru. Oke, ini ya objeknya ya. Kita kasih mata. Oke, di save file save as export ke PNG. PNG, oke. Kupu 2. Oke, save. Nah, sekarang kita saya stop screen. Nah, sekarang jadi yang background itu JPG. Nah, yang foreground dan juga objeknya itu harus transparan. Nah, saya nggak tahu di pen tool saya itu bikin transparannya gimana, jadi saya masukkan ke Photoshop ya. Sebentar. Saya masukkan ke Photoshop. Jadi saya masukkan ke Photoshop untuk supaya background-nya itu transparan. Share screen, Photoshop open, oke. Nah ini Photoshop-nya, ini saya tutup dulu. No. Nah ini saya import gambarnya yang tadi.
ke Photoshop ya. Kemudian saya buat dia transparan ya. Nah, ini kan masih putih. Kita buka dulu kuncinya, klik 2 kali, kemudian kita pilih yang ini nih. Kita pilih yang, sebentar, saya lupa. Nah, yang Magic Font Tools ya, kita klik, terus kita delete. Maka Francisco, tolong di offin dulu audionya ya. mengisikan 20.000 itu penting. Francisco. Ya, Anda bisa dapat 100 gram dalam waktu 5 tahun. Oke, tak mute dulu. Oke, ya jadi ini udah transparan ya posisinya ya. Kita save lagi, save atau export, enggak save as aja ke PNG ya. PNG ini rumput transparan. Oke, save. Sekarang kupu-kupunya juga dibuat transparan ya. Kupu-kupunya dibuat transparan. Bentar, saya tadi nyimpennya. Oke, kupu-kupunya saya tarik ke Photoshop. Stefanus, kenapa? Stefanus Email. Ini kita delete dulu. Kemudian kita pilih ini, klik delete. Oh, nggak bisa. Sebentar. Kita tarik kupu-kupunya. Nah, kita buka background-nya. Oke, kemudian ini saya matiin, pilih Magic Wand, klik delete. Terus ini udah transparan ya. Di file save as DGBF kupu-kupu 2 transparan. Save. Oke, nah sekarang kita punya objek di mana background, foreground, dan juga kupu-kupu. Sekarang kita masuk ke aplikasi Toon Boom ya. Pertama kita import dulu ya, import file, import image. Kita cari gambar yang sudah tadi kita siapin. Kita cari background-nya. Oke. Kemudian kita background. Nah, kita putar set. Kita pasin. Oh, no. Kita pasin. Nah, anggap aja lah ya. Nah, gini. Udah enter. Maaf. Oke, udah nih background-nya. Selanjutnya kita import lagi file yang sudah kita buat tadi. Kupu dulu, kupu yang transparan ya. Oke. Bentar ya sambil. Nah, urutannya adalah background itu paling bawah ya. Nah, background, atasnya kupu-kupu, di atasnya lagi nanti foreground. Nah, ini kupu-kupunya kita kecilkan supaya, salah. Kupu-kupunya kita kecilkan supaya lebih realistis. Kita taruh di pojok. Selanjutnya kita hapus drawing yang ini. Selanjutnya kita import lagi file import. Kok import sih? Import image. Kita pilih yang foreground, yang transparan tadi. Jadi untuk objek dan foreground itu harus transparan ya. Nah, oke. Nah, ini kan di paling bawah dia rumputnya. Harusnya rumputnya paling depan, paling atas. Kalau kalian
ini geser apa? Geser ini apa ya namanya? Frame bolak-balik, kadang dia suka masuk nih. Jadi jangan sampai masuk ya. Maksudnya kadang itu suka, misalnya saya geser nih ke sini. Nah, ini tuh frame kupu-kupu itu masuk ke rumput. Jadi jangan kayak gini. Tapi mereka harus berdiri masing-masing ya. Aduh, ini masuk nih. Jadi ini kupu-kupunya di tengah ya. Posisinya jadi geser ke bawah. Nah, aduh kok masuk ya. Nah, kayak gini. Jadi pertama background, kedua kupu-kupu yang atas rumput. Nah, ini rumputnya saya geser dulu. Nah, ini saya geser. Sambil tekan biar simetris ya. Oke, anggap aja. Ini ada garis kotak ini adalah imajinasi kita yang masuk ketika nanti kita render ya. Jadi di dalam kotak ini adalah video yang akan tampil ketika nanti kita render. Nah, sekarang kita animasikan si kupu-kupu terbang ya. Kita geser dulu ke frame 20, kemudian kita select F5 apa F6 ya, coba ya. F5 ya, F5. Nah, setelah itu yang kita animasikan sekarang adalah kupu-kupu. Jadi kan kupu-kupu dari sini. Kita klik di frame kedua, kita geser. Salah. Kupu-kupu ya. Nah, kita geser. Ting. Terus geser lagi. Ting, ting. Ini lebih teliti lagi, lebih bagus gerakannya ya. Ini Ibu hanya kasih contoh sederhana aja. Jangan sampai kita salah ini ya, salah seleksi ya. Kalau salah seleksi, salah gerak juga. Jadi pastikan yang diseleksi adalah layar kupu-kupu. Ini harus, jadi menjadi seorang animator itu harus sabar ya. Jadi kalau misalnya kamu nggak teliti, nggak sabar, mungkin bisa dipikirkan lagi untuk menjadi seorang animator ya. Ini baru dasar sih, belum apa-apa. Nanti kalau misalnya udah jadi animator, udah lebih rumit lagi. Ya, dia saya buat masuk ke rumput lagi ya. Masuk ke rumput sampai akhirnya hilang. Nah, nanti animasinya dia gini, ting, kayak gitu. Oke, kira-kira paham kan? Saya tidak perhatikan, coba di play. Nah, kayak gitu. Ini cuma sampai frame 20. Oke, jadi gitu ya. Nah, gitu. Jadi itulah mengenai foreground dan juga background. Kalian masih bisa lihat itunya kan? Masih. Masih. Oke. Nah, itulah tadi tampilan cara membuat background, karakter dan juga foreground-nya. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kira-kira ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Nggak ada, Bu. Nggak ada pertanyaan ya? Cukup jelas? Ibu, Coba. mau nanya. Ya, mau nanya apa? Kalau misalnya, saya kan nggak ada Tunbun. Kalau misalnya mau menganimasi gitu, pakai aplikasi apa selain Tunbun? Jadi aplikasi untuk 2D itu ada Adobe Flash, itu bisa. Animate juga bisa, Adobe Toon Boom juga bisa. Yang biasanya dipakai oleh perusahaan adalah Animate dan juga Toon Boom. Jarang-jarang sih orang pakai Flash, tapi pada intinya Animate dan Flash itu mirip-mirip, hanya fiturnya lebih banyak Animate.
Jadi kalau misalnya kalian mau apa ini namanya mau bikin animasi 2D nggak harus pakai Toon Boom sih. Kalau Ibu kalian pakai Flash nggak apa-apa, pakai Animate nggak apa-apa. Yang penting kan hasilnya. Ketika kamu lebih nyaman pakai Animate dan hasilnya lebih oke daripada pakai Toon Boom nggak masalah. Cuman kelebihannya di Toon Boom itu bisa rigging, jadi nggak harus ngerakin mindahin objek satu-satu, nanti bisa di rigging. Nanti saya akan ajarin kalian gimana ngerigging di Toon Boom. Nah, gitu ya. Saya baca dulu komen-komen ya, saya belum sempat baca. Di SAI kalau transparan mesti ganti dulu Bu settingannya, kanvas, background, transparan. Oke, terima kasih Alfa, bisa jadi masukan ya untuk kita ya kalau mau bikin gambar transparan di SAI ya. Saya soalnya juga baru tahu. Terima kasih Alfa. Kemudian